Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrat dan iradahnya Allah kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, juga kita niati untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap syariat Baik. dan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, jamaah Syirah Nabawiyah, sebelum kita mulai acara kajian pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Agung, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, panjang umur yang berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi yang bertambah itu ilmunya dan rezekinya yang berkah. Yang masih punya masalah dengan utang semoga selalu segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amin. wah paling kencang. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra putri kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini wa kunnatin soleh. Barakul Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين Alhamdulillah, Agung sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat, wudhu sehat. Alhamdulillah. Tafadhol untuk menyampaikan kajian Sirah Nabawiyah pagi hari ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bahasa Rasul dan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. اللهم أعنا بكرا أنت تنفذ وأمرا بالقضاء. اللهم اكفنا بهذا بك عن حرمك وأهلنا من فضلك عمرك. اللهم اكفنا بهذا بك عن حرمك وأهلنا من فضلك عمرك. اللهم اكفنا بهذا بك عن حرمك وأهلنا من فضلك عمرك. اللهم إنا نعوذ بك من الخمر والحزن ونعوذ بك من الحديث والكسل ونعوذ بك من الكبر والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين. اللهم لا تجعل لي ذنبا ولا ذنوب ولا هما ولا كربا ولا نفاسا ولا ضرا ولا خوف ولا ذيلا ليلا اذا كنت احمل. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من العذاب وقبل لا اله الا انت. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا بصير لا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا كرم بالذات ولا يصفون إن شاء الله على bertanya alhamdulillah ada. Semoga teman-teman semua yang
hadir maupun yang tidak hadir ya, dan kondisinya masih sakit ya, Pak Usman dan teman-teman yang lain. Allah segera sehatkan ya, dan jadi penghapus dosa dan juga menambah jaza Allah. Allah makin berdoa. Agak kurang kencang suaranya, Ted. Kang Uceng ya. Kalau sekarang udah bisa Nah, siap. saya izin share ya. Jadi Bang ini sudah ke 3, materi ke 43. Tentu masa tribulasi ya, tekanan pada Nabi Muhammad SAW bagian yang pertama. Jadi tekanan orang-orang Quraisy ya pada Nabi Muhammad SAW itu, dan juga bagaimana kesabaran Rasulullah SAW, dan beberapa ayat tentang tokoh orang-orang kafir, doa Rasulullah dan juga hikmah pelajaran yang kita pelajari. Jadi kita harus selalu mengingat ya, ketika seluruh hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sebenarnya kan berbicara itibatul rasul. Kalau itibatul rasul itu kan pikirannya, lisannya, dan juga tingkah lakunya. Jadi sirah nabawiyah itu juga bagaimana sikap yang diceritakan Rasulullah untuk kita, gitu. Kita menjalani kehidupan. Nah, ini ada tekanan Nabi Muhammad SAW, baik itu tekanan secara umum, kemudian kejahatan Abu Lahab, dan dia menjamin mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi semua gangguan itu dengan sabar. Tekanan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kesabaran beliau menghadapinya, di mana ada penghinaan, ejekan, ya, matian, fitnah, dan ya menjadi hal biasa, kemudian beralih pada fisik, ya, dilempari batu saat berdakwah, diludahi, dilempari kotoran oleh tetangga. Seringkali Nabi Muhammad SAW itu menemui kotoran di ambang pintu depan rumah beliau, dihalangi dan diganggu saat sholat di Masjidil Haram, dan masih masih banyak lagi gangguan-gangguan fisik. Gangguan-gangguan fisik, psikologis ya, luar biasa ya. Padahal Rasulullah tidak melakukan kesalahan apapun. Rasulullah tidak pernah ibaratnya punya utang riba. Rasulullah tidak pernah gagal dalam bisnis sehingga punya utang. Rasulullah tidak pernah melakukan riswah, ya. Tapi Rasulullah mendapatkan gangguan yang luar biasa. Kenapa? Karena risalah yang dibawanya. Dan risalah yang dibawa Rasulullah itu sebenarnya yang hari ini sampai kepada kita itu Islamnya, Qurannya. Ternyata yang membuat mereka benci itu bukan pada Muhammadnya, tapi pada risalah yang dibawanya. Jadi eh, kalau Pak Haji Acep bawa surat, ya, surat itu ternyata rahasia yang harus sampai kepada tokoh tertentu, karena itu suratnya membuka kedok kejahatan di negeri Konoha. Nah, pasti orang-orang yang jahat di negeri Konoha bukan nggak suka kepada Pak Haji Aceh, tapi pasti nggak suka kepada
surat yang dibawanya karena akan membongkar kedok mereka semua. Inilah. Nah, Muhammad itu bukan Muhammad yang mereka benci, tapi risalah yang dibawa. Mudrikil azdiyu ani abihi an jaddihi qala kharajtu fil jahiliyah. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس قولوا لا إله إلا هو تفلحون فمنهم من تقال في وجهه ومنهم من أتى عليه ترابا ومنهم من سبه حتى انتصافا لها فأقبلت جارية بعرش من ماء فغسل وجهه وقال لها يا بني يا بني لا تحزني ولا تحشي ولا أبيك ولا بطن ولا جولا قلت من بي قال هذه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية في dari Mudrik, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada masa jahiliyah bersabda kepada manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan mendapat keberuntungan. Di antara mereka ada orang yang meludahi wajahnya, ada yang melemparinya tanah, bahkan ada yang mencelanya. Hal ini berlangsung sampai tengah hari. Lalu datanglah gadis membawa satu ember air untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membasuh wajah dan tangannya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anakku, janganlah kamu khawatir ayahmu akan kalah atau terhina. Aku berkata, siapa dia? Orang-orang menjawab, dia adalah Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang gadis yang cemerlang. Ya, dengan Zainab datang membasuh kotoran di wajah ayahnya. Kejahatan Abu Lahab telah disebutkan. Abu Lahab memerintahkan dua anaknya Utbah dan Taibah menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum dari Rasulullah SAW. Karena Abu Lahab melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu saat sedang berdakwah. Orang luar Mekah sering bertanya tentang Nabi Muhammad SAW karena ia paman Nabi Muhammad SAW. Dijawab olehnya dengan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Fitnah Abu Lahab lebih merusak karena statusnya sebagai paman Nabi Muhammad SAW. Memberi citra yang buruk bagi Nabi Muhammad SAW karena berita tersebut berasal dari keluarga. Dan kalau teman-teman masih ingat Utbah dan Utaibah. Utbah itu luar biasa sadisnya ya. Bahkan Abu Bakar juga merasakan eh, dipukul Utbah ya. Kemudian Al-Ghifari juga merasakan dipukul Utbah. Ini Utbah ini luar biasa ya. Banyak kisah nanti Utbah ini sampai-sampai Abu Jalal Al-Ghifari juga ketika dipukuli itu pingsan ya di situ hadis-hadisnya nanti bahwa dominasi memukulnya si Utbah ya. Dominasi memukul juga ya. Jadi emang luar biasa nih anaknya Abu Lahab juga. Nah, kalau kita berbicara tentang Abu Lahab yang memberikan citra buruk kepada baginda Nabi Muhammad SAW, luar biasa ya kejahatannya ya.
Karena memang Abu Lahab itu dari keluarga, ya pamannya sendiri. Ya kalau kita mau nengok sekarang dah, kalau sekarang itu ya justru yang memberikan citra buruk kepada Islam itu sekarang tuh kaum Muslim sendiri. Bisa jadi hari ini ternyata lebih parah daripada Abu Lahab. Itu bisa jadi ya. Karena citra buruknya Islam itu justru membawa pribadi-pribadi Muslim itu yang luar biasa buruknya. Fitnah yang dilakukan oleh pribadi Muslim hari ini mungkin lebih parah daripada Abu Lahab. Kalau Abu Lahab dulu hanya hanya kalimat, kata-kata. Karena dia udah bukan orang Islam, sehingga tingkah laku Abu Lahab itu masih tergolong biasa bagi orang-orang kafir. Tapi kalau sekarang tingkah laku umat Islam yang pakai peci, yang pakai sorban di masjid, itu kan jadi menjadi rusak citra Islam. Bukan hanya lisan mereka, tapi juga tingkah laku mereka. Itu bisa jadi ya, bisa jadi lebih buruk daripada Abu Lahab. Karena hari ini citra Islam itu kan bagaimana pribadi-pribadi Muslim ini terlihat ya. Kalau ada satu sekolahan, citra sekolahan itu kan dipengaruhi oleh pribadi-pribadi murid-murid yang ada. Kalau pribadi-pribadi murid-murid yang ada itu tidak mengikuti peraturan sekolahan yang dibuat, pasti citra sekolahan itu hancur gara-gara pribadi-pribadi Muslim itu. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini pribadi-pribadi Muslim menghancurkan citra Islam lebih parah, bisa jadi lebih parah daripada Abu Lahab. Ya. Karena apa? Pribadi-pribadi Muslim hari ini menghancurkan citra Islam dengan perbuatannya juga. Yang aksi suap menyuap, ya, dengan alasan kalau nggak nyogok nggak dapat proyek, nggak dapat tender, dengan alasan saling ikhlas, saling ridho, ya. Padahal makna suap menyuap juga dilaknat oleh Allah. Allah murasyi, ya Allah melaknat orang-orang yang melakukan suap menyuap. Niat Ummu Jamil mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil, istri Abu Lahab dengan segenggam batu mau memukul Nabi Muhammad SAW, bertanya pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Nabi Muhammad SAW? Padahal Nabi Muhammad SAW berada di sebelah beliau. Pandangannya dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian bersair mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muzammam, ya, yang tercela. Kami tidak taat kepadanya. Kami membangkang terhadap perintahnya. Ini syairnya sih itu ya. Syairnya Mujamil ya. Muzammam yang tercela. Kami tidak taat kepadanya. Kami membangkang terhadap perintah. Ini syair ini. Coba. Ummu Jamil tidak mau menyebut Muhammad yang terpuji. Nah, Ummu Jamil maunya menyebutnya Mujammam. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah, tidakkah kalian takjub bagaimana Allah melindungiku dari gangguan orang-orang Quraisy? Mereka mencela Mujammam, padahal aku adalah hamba, adalah yang terpuji. Yang benar-benar luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi semua gangguan dengan kesabaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengalami gangguan fisik dan moral di atas hanya dalam sebulan, 2 bulan, ya, tapi justru eh, tahunan, ya, 13 tahun di Mekah, tahunan.
Pertanyaannya, jika kita mengalaminya sendiri, mampukah kita bersabar sebagai Nabi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW? Semoga beri kemampuan. Makanya ketika ada teman-teman yang baru hijrah, ketika itu apa harapan antum ketemu dengan kita, ketemu dengan teman-teman Cili? Harapannya rata-rata sebagian besar mungkin 90-92% jawabannya saya pengen cepat selesai urusan ini. Saya pengen cepat lunas utangnya. Padahal itu hak prerogatif Allah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam penderitaan yang bukan karena kesalahannya aja luar biasa lamanya. Kita sudah berbuat maksiat sekian lama, pengen semuanya kelar. Dan semua kelar kayak simsalabim. Enggak ya? Jadi nikmati prosesnya. Karena proses itulah pahala yang paling besar. Proses kehidupan inilah pahala yang paling besar. Kita tidak dihisab karena kita lahir, dan kita tidak dihisab karena kita mati. Tapi yang dihisab adalah perjalanan dari lahir sampai kita mati. Prosesnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholli ala Ibrahim barak barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ala Ibrahim wa ala ali Muhammad. Beberapa ayat tentang tokoh kafir Quraisy terkait sifat mereka, penolakan dan tekanan mereka pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW telah turun sebelumnya Abu Lahab, Bani Abu Lahab, Abu Jahal bin Hisam, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Abu Mu'id, Mu'ad, Akhnas bin Sa'id. Beberapa ayat tentang tokoh kafir Quraisy. Abu Jahal ya senantiasa mengganggu Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan salat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Saat turun ayat alaiha tis'ata asyara, ya, Abu Jahal berkata kepada orang-orang Quraisy, celaka kalian Ibnu Abi Qabjah, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada kalian bahwa para penjaga neraka jahanam itu berjumlah 19. Sementara kalian adalah orang-orang yang paling kuat. Mungkinkah 10 orang dari kalian tidak mampu mengalahkan satu dari penjaga jahanam itu? Luar biasa ya ini. Ini siapa namanya? Abu Jahal ya. Kata-katanya luar biasa ya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Aulaka fa'aula, summa aulaka fa'aula. Said bin Jubair bertanya pada Ibnu Abbas, apakah kalimat aulaka fa'aula, summa aulaka fa'aula dari Muhammad SAW itu, atau ayat? Dijawab bahwa awalnya Nabi Muhammad SAW lalu turun ayat serupa. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak marah saat diri beliau dihina, namun marah saat agama dilecehkan dan dipermainkan. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Muhammad SAW mengancam Abu Jahal bin Hisam.
aulaka aulalaka fa'aula tuma aulaka tuma aulalaka fa'aula. Lalu Abu Jahal berkata, apakah engkau mengancamku wahai Muhammad? Demi Allah Jalla Jalaluh, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Begitu pula Tuhanmu. Akulah orang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit. Ibnu Katsir, ya. Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini awalnya adalah Rasulullah yang mengatakan. Baru telah kejadian penghinaan yang dilakukan oleh Abu Jahal untuk Rasulullah dan Allah Jalla Jalaluh, maka turunlah ayat itu ya. Aula la tafa'aula cuma aula tafa'aula. Ini merupakan ancaman sesudah ancaman lainnya. Jadi kebayang ya, kalau udah Rasulullah yang mengatakan ditimpalin dengan Allah yang mengatakan. Nauzubillah cuma nauzubillah. Dosa besar yang dilakukan personal dimaksud dalam ayat wala sodako wala sholla walakin yang kadzaba wa tawalla tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatqa, dan ia tidak mau membenarkan Rasulullah SAW dan Quran dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan Rasulullah SAW dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Ini sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur ini masih relate loh dengan hari ini. Masih sangat relate ya. Kebayang ya, orang yang tidak mau membenarkan Rasulullah berapa banyak? Nanti kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, berapa banyak yang tidak membenarkan Rasulullah? Bahkan orang Islam sendiri. Salah satunya adalah fala warabbika la yu'minuna, ya kan? Sesungguhnya ya, demi Tuhan, sesungguhnya tidaklah kalian itu beriman sehingga hatta yuhakimuka, sehingga menjadikan Muhammad itu sebagai hakim dalam setiap persoalan, dan tidak merasa berberat hati. Coba kalau sekarang diminta meninggalkan riba, banyak kali alasannya. Diminta untuk meninggalkan suap suap menyuap proyek, banyak kali alasannya. Kan anggaplah tips, anggaplah berbagi, anggaplah banyak kali alasannya, ya kan? Dan tidak mau mengerjakan sholat. Berapa banyak umat Islam yang tidak mau mengerjakan sholat secara fisik? Banyak. Tetapi ia justru mendustakan Rasul dan berpaling dari jalan kebenaran. Mendustakan isi Al-Quran. Katanya nggak apa-apa, saling saling ridho. Ya kan? Pacaran tuh nggak apa-apa. Kan di dalam Islam ada ta'aruf. Di dalam Islam juga ada ta'aruf. Jadi pacaran dan tunangan tuh nggak apa-apa. Dan proses mengenal. Nah itu banyak loh. Kejadian-kejadian model-model begini. Ya. Alhamdulillah kemana waktunya. Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Ya. Apalagi yang sekarang nih. Yang sekarang. Kalau yang lagi viral, yang viral. Jadi Israel tidak mau mengakui negara Palestina, dan itu mereka Israel mengatakan, Netanyahu mengatakan, biasa kok orang-orang mengusir penduduk asli itu biasa. Dari dulu sudah ada, ya. Contohkan Yasrib, contohkan yang lain. Ini kan benar-benar, ya. Jadi hati-hati ya. Ini
kita sedang mempelajari Sirah Nabawiyah. Kita sedang mempelajari beberapa asbabun nuzul turunnya Al-Quran. Tapi sebenarnya kita sedang mempelajari hati kita mampu nggak memahami itu semua. Bahwa ini adalah peringatan sampai hari kiamat. Buat siapapun yang mendengarkan dan mempelajari Al-Quran. Ya. Dia beriman dan mendustakan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Alhamdulillah ya. Tidak mengerjakan sholat, berpaling karena egonya, sikap sombong di hadapan manusia. Kutukan diulang 4 kali. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Ya, kecelakaan bagimu ya orang kafir. Dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu ya orang kafir. Dan kecelakaanlah bagimu. Aula, kecelakaan. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Saat kematian, saat dalam kubur, saat dibangkitkan, saat di neraka. Kebayang nggak ketika sakaratul maut prosesnya seperti apa? Bahkan ada yang koma 1 minggu, ada yang koma sampai 1 bulan. Coba, proses kematiannya susah banget, ya. Belum lagi di dalam kubur menunggu hari berbangkit sampai detik ini, mulai dari Rasulullah meninggal, mulai orang dikubur pertama kali Nabi Adam, ya, sampai hari ini mereka masih ada di dalam kubur. Bayang nggak kalau di dalam kubur itu ternyata dia telah bermaksiat kepada Allah sepanjang dunia, sepanjang hidupnya. Dalam kubur maka akan Allah tampakkan siksa neraka. Allah tampakkan siksa neraka. Kita mimpi dikejar setan aja udah capeknya minta ampun. Bagaimana kalau sepanjang di dalam kuburan itu melihat siksa neraka? Pasti lelahnya minta ampun. Belum lagi saat hari berbangkit. Saat hari berbangkit di padang mahsyar kelak itu bukan sehari 2 hari. Bukan kayak ngantri beli tiket pagi sampai sore doang. Enggak. Ya, belum lagi di neraka. Naudzubillah cuma naudzubillah. Maka disitulah kecelakaan bagimu yang orang kafir dan kecelakaan bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang-orang kafir, dan kecelakaan bagimu. Karena apa? Karena kita diajarkan melihat yang tidak terlihat. Kita diajarkan mempelajari kehidupan setelah mati. Disebutkan Quraisy mengejek ayat alaiha atau asyara. Abu Jahal berkata, wahai Quraisy, tidakkah setiap 10 orang dari kalian mampu mengalahkan seseorang dari mereka? Demikian pula Abul Asyad bin Khaladah al-Juhaimi. Ia orang yang kuat, berkata pada Abu Jahal, apakah kalian takut terhadap 19 malaikat? Aku akan mendorong dengan pundak kananku yang 10 orang dan dengan pundak kiriku yang 9 orang. Kemudian kalian berjalan menuju surga. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa ya. Malaikatnya ditantang. Luar biasa. Na'udzubillah ya. Malaikat. Abu Jahal itu luar biasa. Tapi ya jangan dikira cuma Abu Jahal doang. Hari ini juga sering kok kita dengar. Seolah-olah dia udah punya pintu surga. Dia nggak sholat, nggak mau. Tetap bermaksiat kepada Allah. Ya, luar biasa. Jadi ternyata kita ini hanya apa ya? Hanya ganti pemain aja. Al-Haris bin Kalada berkata, aku menjaminmu dari 17 orang malaikat dan kamu harus menjaminku dari 2 orang malaikat. Menjawab Abu Jahal dan kawan-kawan.
Turun ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastayqina alladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imanan wa la yartabal ladina utul kitaba wal mu'minuna وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin. Dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan apakah yang dikehendaki Allah Jalla Jalaluhu dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah Jalla Jalaluhu menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Yang sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Penjaga neraka bukan manusia, namun malaikat. Maka siapa yang sanggup mengalahkan malaikat? Sedang malaikat makhluk terkuat. Mereka malaikat Zabaniyah yang kasar dan keras. Malaikah, ya malaikatun. Jamak dari malaka. Sekilas malaikat. Makhluk goib tidak dapat diindra yang tidak memiliki wujud jasmani yang dapat diketahui indra. Berbeda dengan alam kita. Kata tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah Jalla Jalaluh. Jadi seberapa besar malaikat itu, seberapa kuat, nggak ada yang tahu. Jadi kalau sampai kita menyepelekan kayak yang dilakukan oleh Abu Jahal and the gang, itu naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau ternyata mata mereka itu Allah buka mihrabnya ya. Allah buka mihrabnya ternyata satu malaikat itu seluas sebesar bumi. Coba, mau ngomong apa dia? Pasti yang ada adalah pasti kaget. Bagaimana orang dikatakan sayapnya malaikat Jibril ya dari ufuk timur sampai ufuk barat. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Bagaimana kalau satu aja begitu? Gimana kalau 19? Naudzubillah, semua naudzubillah. Kita ini ya Allah manusia sekecil ini remeh-temeh gitu kan. Kalau nggak percaya pas lagi naik pesawat no, naiknya kelihatan banget. Kita kayaknya kalau lagi duduk di bumi, kita punya tanah 10 hektar, udah pakai juragan paling kaya udah. Begitu naik pesawat terbang, 10 hektarnya nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan sama sekali. Naudzubillah semua naudzubillah. Tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu dan memiliki derajat yang berbeda-beda yang hanya diketahui olehnya. Pekerjaan malaikat di alam semesta mengatur alam seperti mengirimkan angin, udara, menggiring awan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan seterusnya. Pekerjaan malaikat di alam ruh, bertasbih dan tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan sempurna, memikul arsy, mengucapkan salam pada penghuni surga, menyiksa penghuni neraka, ya. Malaikat wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Jumlah mereka untuk menguji manusia, untuk menyesatkan orang kafir agar
azab mereka bertambah karena perkataan mereka. Jadi jumlah berapa banyak, mau satu, mau 19, mau itu untuk menguji seberapa menyepelekan tuh manusia, ya. Yastaiqinal ladzina utul kitab, agar ahli kitab mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar dan mengatakan sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari kitab, ya. Wa yazdadal ladzina amanu imana, agar bertambah keimanannya dari keimanan yang sebelumnya sudah ada pada mereka. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Sirah Nabawiyah Al-Quran, kemudian keimanan kita tidak bertambah, ya, tidak menjaga sebagai pribadi-pribadi Muslim yang punya beban berat di mana sana ada citra Islam yang kita bawa. Kalau kita buruk, maka citra Islam akan buruk. Ya. Maka itu perlu dipertanyakan keimanannya. Dan kita harus berani menjaga citra Islam yang ini luar biasa berat amanah, ya. Amanah yang diberikan kepada kita ketika kita menjadi pribadi-pribadi Muslim ini bukan ringan. Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Ahli kitab serta orang mukmin tidak ragu akan jumlah tersebut. Sekalipun Allah mengatakan satu untuk mengazab semua makhluk di bumi, kita yakin pasti terjadi. Ya. Sekali lagi bahwa malaikat Jibril itu sayapnya dari dari ujung timur sampai ujung barat. Nggak usah dibayangkan seberapa besar malaikat Jibril, belum malaikat-malaikat yang lain. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا. Allah Jalla Jalaluh menyesatkan orang munafik dan musyrik sehingga berkata tentang hal ini. Apa yang dikehendaki Allah Jalla Jalaluh sehingga ia menakuti kita dengan jumlah ini? Coba. Yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Adanya ujian ini bertambah kuat iman sebagian dan semakin goyah iman yang sebagian yang lain. Penyesatan ini disebabkan kesiapan yang buruk, lalu mengotori dirinya, mengarahkan pada perbuatan buruk dan tetap menjalaninya saat menyaksikan petunjuk. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat yang sebenarnya selain Allah Jalla Jalaluh. Wa ma ya illa dzikra lil bashar. Syakor adalah peringatan bagi manusia. Semoga Allah Jalla Jalaluhu berkenan memudahkan kita menggapai ampunan dan ridhonya. Insya Allah bersambung minggu depan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih dan kembali kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, Ustaz Agung. Luar biasa ini sebetulnya hampir sama tantangan dakwah ya pada zamannya sekarang. Rasul pun mendapatkan tantangan dari orang-orang terdekat, apalagi orang-orang yang berpengaruh seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Dan kita pun sama banyak mungkin mendapat tantangan dari orang-orang terdekat, saudara yang masih abai terhadap dakwah kita mengenai riba dan sebagainya. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya masih ada waktu nih, 15 menit lagi yang disampaikan mengenai tadi kisah Abu Lahab dan juga yang lainnya.
Kalau nggak ada tutup. Ada pertanyaan? Atau mungkin Aji Acep mau berbagi. Iya, tadi sebetulnya luar biasa tadi. Terkadang kita tidak menyadari yang disampaikan tadi oleh Ustadz. Banyak dari kita yang masih belum yakin kalau sudah mempunyai kedekatan dengan Sang Maha Pemberi Rezeki dan punya kedekatan dengan Allah. Kenapa masih harus nyogok, harus riswa untuk mendapatkan rezeki? Masih dengan cara-cara seperti itu. Tapi emang menarik sih, menarik. Jadi kalau Haji Acep masih ingat yang dari awal-awal kita ketemu terus banyak ini kan memang jadi sistem sistem acak perbankan itu dari 100 pengusaha setiap tahun tuh pemenangnya hanya 5 yang lolos dari BI checking. Jadi 95 orang itu pasti terpuruk. Kemudian tahun berikutnya dia bukan nggak ikut sayembara lagi gitu. Dia masuk dalam sayembara lagi. Jadi yang 5 tadi pun pasti akan tersungkur. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa ketika dia semakin lama berbisnis dan merasakan dia Lamborghini, merasakan Alphard, menjajakan kemewahan-kemewahan itu, mereka menganggap bahwa bisnisnya berhasil. Padahal di saat yang sama, ketika dia baru sadar, entah di umur berapa kesadaran itu muncul, baru dia ngeh bahwa hutang dia jauh lebih besar daripada aset yang dimiliki. Ya, Betul, betul. kebetulan ada orang yang udah 62 tahun, utangnya nggak banyak, sekitar hmm, hampir 100 miliar. Jadi lucunya itu ketika dibedah hutang pokok pertama itu 41 miliar, sudah bayar 43 miliar, kurang bayar 43 miliar. Nah ini kan hanya orang PA yang bisa berhitung begini. Ya. Jadi ini fakta-fakta yang akhirnya mereka berpendapat bahwa dengan nyogok, ya, dengan nyogok itu dia bertambah hartanya. Atau dengan makan riba bertambah hartanya. Ini sebenarnya ada di surat Ali Imran. Ya. Jadi kalau mereka merasa dengan berbuat keharaman tadi itu bertambah hartanya, tapi Allah katakan enggak. Ya. Jadi di hadapan Allah, di sisi Allah, harta itu tidak akan pernah bertambah. Justru akan berkurang. Nah ini bagaimana ketika kita menyerupai Abu Lahab? Ya udah celaka. Udah. Jadi kita Islam baca Al-Quran, tapi kita sobek-sobek tuh Al-Quran. Kita bakar tuh Al-Quran. Bukan bimana jahar ya, tapi bimana sirri. Jadi kita sudah mengesampingkan, tidak mau mendengar apa yang kita baca. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita sedang membaca Al-Quran, saya bicara begini, telinga yang paling dekat dari mulut itu telinga siapa? Ya, kita ya. Yang paling paham dengan apa yang kita ucapkan siapa? Kita juga. Artinya ketika kita berbohong kepada orang, kita ngeles baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang membohongi diri sendiri. Sebenarnya kita juga sedang sedang bermaksiat pada diri sendiri. Nah, yang paling memahami hati kita ya, yang paling memahami ucapan kita ya kita sendiri. Maka orang-orang lain yang menjadi pendengar nggak usah takut dibohongi karena orang tersebut seyogyanya telah membohongi dirinya sendiri. Dan yakinlah ketika kita berada di barisan Abu Jahal, di dunia itu nggak akan pernah tenang, apalagi kelak.
Tinggal milih aja mau di barisan Abu Jahal yang menghancurkan citra Islam atau barisan Muhammad yang menjaga citra Islam kudu sabar, menjaga citra Islam kudu sabar. Ya, betul. Dan yang menariknya kan kisah Abu Lahab ini sebetulnya ketika dia masih hidup, eh, surat Al-Lahab itu kan sudah turun, sudah diperingatkan ya. Tapi kembali lagi yang namanya hidayah itu betul-betul hak prerogatif Allah. Walaupun sudah diperingatkan dengan ayat Al-Quran dan ketika dia masih hidup pun tidak bergeming dengan kesombongannya seperti itu tadi. Iya. Pak Ketua nih, Pak Usman masih dirawat. Semoga cepat sehat, Kang. Ya, bentar lagi pulang. Dikira jadi kemarin pulang. Ya, nanti hari ini mungkin. Ya, mudah-mudahan Amin. hari ini bisa ke rumah ya. Karena walaupun bagaimana rumah lebih enak lah. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan kita tutup. Assalamualaikum, Pak Usman. Jangan betah-betah tinggal di rumah sakit ya. Salam, iya Pak Haji. Sehat Pak Haji. Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga cepat sembuh ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rahmawati. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kajian pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menyampaikan nasihat kajian sebelum kuliah pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, juga dalam investasi. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maghrib. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti mohon maaf bila ada Assalamualaikum. kesalahan dan kekurangan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ustadz Agung, Pak Haji Atep. Insyaallah berkah buat semua. Undur diri. Assalamualaikum.